Bang. Kaya kan ningkak. Sini kinan kalau kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi khalaqas safa wal marwata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua RT, Ketua RW, Lurah yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus masjid, Bapak Ismail Effendi beserta istri yang sama-sama kita doakan, yang sebentar lagi akan berangkat meninggalkan tanah air kita ini menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap orang ingin melaksanakan pernikahan, pasti cita-citanya ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sama dengan orang ingin menunaikan ibadah haji, seluruhnya ingin bercita-cita, berniat ingin menjadinya hajinya menjadi haji yang mabrur. Haji mabrur Bapak Ibu adalah haji predikat yang amat tinggi. Kalau sekedar haji sah belum tentu mabrur. Tapi kalau dia sudah mabrur, sudah pasti hajinya sah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Ismail beserta istri, beserta Ibu, mungkin saya tidak akan membicarakan tentang manasik haji karena Bapak lang ikut di KBIH sudah lama belajar, tapi kesempatan ini hanya secara umum saya ingin membicarakan syarat menjadi haji yang mabrur. Nah, itu kan kena gitu kan. Apa syarat menjadi haji mabrur ini? Nah, syaratnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, wajib uang yang kita setorkan itu dijamin uangnya sudah bersih. Sudah bersih dan memang duitnya bersih. Bukan kita menunaikan ibadah haji, menyetor biaya haji itu hasil korupsi, hasil judi. Maka Bapak Ibu, tidak sedikit orang menunaikan ibadah haji, baliknya biasa-biasa baik, bahkan lebih parah. Maka banyak haji kelambit, banyak macam-macam nama haji ini. Balas haji merangkak lagi dia. Karena tidak ada perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Nah, banyak orang nyetor dana haji sekeluarga, tapi ternyata setelah diteliti, harta yang disetorkan itu bukan harta yang halal. Pulian ngeriwit-riwit dikit-dikit. Dikumpulkan itu.
Dapatlah itu sekeluarga Pak, bukan tanggung. Bukan dia baik, sekeluarga besar, anak beranak cung bercucung pergi kalau haji. Tapi apa hajinya mabrur, kelak dulu urusannya. Ini kan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, harus mengetahui dan melaksanakan. Jangan tahu baik. Mengetahui dan melaksanakan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat haji itu insya Allah Pak Ismail beserta Ibu lah terpenuhi. Yang pertama, orangnya muslim. Jaga keciak dulu seni muslim. Lah masuk ya, bapak lah masuk, ibu juga lah masuk. Yang kedua, akil balil. Lah jelas bukan lagi anak-anak. Lah bercucung pula. Ya, berakal dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan stres, apalagi gilo. Lah terpenuhi pula ini. Yang selanjutnya adalah merdeka. Merdeka ini kalau dulu pemahamannya bukan hamba sahaya. Kini hamba saya tidak ada lagi. Yang maksud merdeka di sini adalah tidak tersangkut dalam kasus hukum. Itu syaratnya. Jadi kalau kita kini sedang disidang, naik haji kalau kedai, terpaksa ditunda kedai, itu kan. Tidak dalam kasus hukum, itu merdeka kita betul-betul tidak ada halangan. Kemudian yang selanjutnya adalah istito'ah. Istito'ah itu kalau bahasa kita mampu. Mampu ini banyak para ulama menterjemahkan. Kita ambil 3 baik. Yang pertama Bapak Ibu, mampu dari segi biaya. Biaya pergi, biaya balik. Jadi kalau Pak Ismail nyetor pergi baik, tak baca. Jadilah Selawai kita nyetor katanya. Nih Pak Selawai, ya mana ini Pak? Ngapa Selawai? 50 gini. Tidak, aku perginya baik. Tidak baca Pak. Tidak keterima. Jadi biaya berangkat, biaya balik. Kemudian bagi yang masih ada tanggungan, kalau Pak Ismail habis nih, ya masih ada tanggungan, artinya anak masih sekolah, masih kecil-kecil, kita berangkat haji. Nah juga dana biaya anak yang ditinggalkan. Jangan pula kita kelemahan tanah suci, anak kita kelaparan. Tidak juga benar yang seperti itu kan, Jadi kita berangkat tenang, anak-anak yang ditinggalkan juga dalam keadaan tenang. Nah maka ini ya istito'ah dalam segi biaya. Yang kedua, istito'ah kesehatan. Nah, kenapa Pak Ismail pacak walaupun kata kemarin sakit-sakitan, ya sudah dites beliau nih. Jadi sudah dites, beliau lulus. Buktinya setelah lulus baru beliau boleh melunasi. Kan itu kan? Sebab tes kesehatan dulu Pak. Bukan model dulu. Kalau model dulu melunasi dulu baru tes kesehatan. Duit lam layang, akhirnya tidak sehat. Kan itu kan? Nah kalau kini dah lah dijamin sehat menurut tim kesehatan. Bukan dari Kementerian Agama itu, ada khusus timnya. Tim kesehatan, maka kita nanti pergi ke bank membawa tanda bahwa kita sudah lulus tes kesehatan. Baru kita nyetor. Ini kan. Lah sehat pula, alhamdulillah lah kena pula boleh sehat. Ya masalah seandainya berjalan agak loyo itu biasa. Namanya tua kan. Cari akalnya pakai kursi, pakai apa namanya minta dorong dengan kawan. Nama memang itu tetago lagi. Kan itu kan ada caranya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Itu istilah kesehatan. Yang selanjutnya yang ketiga, nah inilah yang sering dilupakan oleh jemaah haji. Nah, apa itu istito'ah ilmu pengetahuan? Dalam hal ini tentang manasik haji. Nah, maka Bapak Ibu saya pesankan. Bagi Bapak yang mungkin ada yang tahun depan lagi nak berangkat, mulai kini belajarlah. Terserah ikut KBIH, belajar pribadi, silakan.
Tapi belajar tuh kepada orang yang punya ilmunya, jangan belajar ini baik, kalau sesat baik gitu. Jadi silakan masuk kita ke KBIH, itu belajar. Nah, maka Bapak Ibu, setelah kita berangkat haji nanti, kita sudah menjadi haji mandiri. Nah, artinya haji tidak tergantung kepada pemimpin ataupun pembimbing. Bapak Ibu, jemaah haji tahun ini itu lebih besar kloternya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini 420 jemaah satu kloter. Kalau dulu hanya 399 sekian. Ini 420 jemaah. Artinya lebih banyak. Yang pembimbing ibadah itu satu. Ketua kloter satu, dokter satu, kemudian ditambah dengan perawat. Maka kalau dulu, tak tahun ini kita tahu dengan adanya pengurangan ini. Kalau tiap tahun itu biasanya petugas kloter itu ada 5 orang. Satu ketua kloter, yang kedua pembimbing ibadah, yang ketiga dokter, yang keempat dan kelima itu perawat. Nah ini, jadi inilah yang dinamakan petugas kloter yang akan membimbing bapak-bapak. Tetapi pelaksanaan ibadah haji tawaf sa'i, tidak akan mungkin Bapak Ibu jemaah pembimbing ibadah satu tidak membimbing bapak-bapak 420 tadi. Tidak mungkin. Nah, paling nanti yang diberikan kekuatan ilmunya sedikit itu ketua regu. Maka nanti setelah kita masuk ke Masjidil Haram ingin melaksanakan tawaf sa'i, maka yang mimpin kita hanya ketua regu. Berapa orang untuk tahun ini? 10 orang sama dengan ketua regu. Berarti 9 di bawahnya. Sama dengan tahun yang kemarin. Kalau dulu 11. Jadi 10 anggota, 11 dengan ketua regu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang akan membawa kita, yang membimbing kita nanti waktu kita tawaf. Karena tawaf ini betul-betul dituntut dengan ilmu pribadi. Tidak tergantung dengan pembimbing. Kalau pergi ke Arafah ada pembimbing, ke Muzdalifah ada pembimbing, ke Minah ada pembimbing. Nah, tapi kalau kita waktu tawaf itu harus kita sendiri. Kita terpisah dari 10 orang tadi. Kalau kita ada ilmunya, kita bisa untuk melanjutkan pelaksanaan tawaf sa'i dan lain sebagainya. Nah, tadi saya katakan saya tidak akan membahas itu, tapi kita tinggal ya garis besarnya saja yang akan kita sampaikan. Nah, ini istito'ah ilmu pengetahuan. Nah, maka Pak Ismail ya walaupun sudah ikut pelaksanaan di KBIH, terus belajar lagi ya tawaf itu. Ya, tawaf itu tidak usah Bapak ikut doa-doa pembimbing. Pokok berdoalah sendiri. Ya, modal tawaf itu Bapak Ibu tidak banyak. Ya, menghadap ke Ka'bah, kita pas di Hajar Aswad, modalnya Bismillahi Allahu Akbar. Ya, boleh kita cium tangan kita atau kecup tangan kita. Modalnya apa? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Di sela-sela itu berdoalah menurut bahasa yang kita pahami. Jangan berdoa bahasa Arab tapi kita sendiri tidak paham. Apalagi ngikut kawan bokok kuat di atas itu, dibawa di depan tuh. Apa yang diucapkan tidak tentu. Karena Nabi tidak pernah menentukan doa putaran pertama ini, putaran kedua ini, putaran ketiga ini. Ngapa Rasulullah memberikan kebebasan? Karena kesempatan kita berdoa yang sangat makbul di situ, jangan sampai nanti justru doa kita hanya sifatnya umum saja. Seandainya Bapak, aku putaran pertama ini tidak doakan anak-anak aku, sus. Boleh dicatat. Putaran kedua aku nak doakan ada pesan tetangga. Silakan. Putaran ketiga aku nak mendoakan ini dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita berdoa, kita sendiri tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, pas nanti di rukun yamani, tutup dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Udah. Ngulang lagi, Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah,
Silakan maunya panjang, mau yang pendek. Di sela-sela itu berdoalah. Putaran yang pertama aku nak doakan ini. Putaran kedua doakan ini. Putaran track sampai ke putaran yang ke-7 selesai. Ingat, ada 3 sunat tawaf. Yang pertama selesai kita tawaf, berdoalah di multazam. Multazam itu letaknya adalah di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Silakan kita berdoa di dekatnya. Kalau raminian boleh sampai tarik ke belakang. Yang penting senentangan. Ni do pacak pas senentangan. Pokoknya penting masih dalam masjid. Jangan bila balik tada air baru berdoa. Kan itu kan? Tidak sulit-sulit, Pak. Kemudian yang kedua adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Itulah yang kita ingat. Oh ya, habis tawaf ini pertama aku dulu berdoa. Di mana? Di multazam. Multazam adalah salah satu doa yang sangat mustajab. Jangan tidak berdoa. Apa doanya, Pak? Terserah. Apa yang tidak kita doakan. Ya sesuai dengan isi hati kita. Doakanlah waktu itu. Nah kemudian geser kita agak ke kanan dikit. Di arah Ka'bah itu kita adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Makam itu bukan makam. Kalau makam kuburan besok kita. Makam itu tempat berdirinya Ibrahim waktu dia membangun atau meninggikan Ka'bah. Nah, sebenarnya dulu itu Bapak Ibu ya agak dekat gitu. Tapi kini sudah bergeser berkisar 15 meter. Ya dari Ka'bah. Nah, di situ kita Bapak Ibu sekalian berdoa di belakangnya. Silakan rami, tarik lagi, lami, tarik lagi, lami, tarik lagi. Tidak usah panjang-panjang, cukup 2 rakaat. Suratnya lah ditentukan. Tentu ini kalau kita hafal. Rakaat yang pertama setelah baca Fatihah surat Al-Kafirun kalau hafal. Kalau ni do hafal Qul a'udzu birabbil nas. Ni dia juga hafal kulhu. Ni dia juga hafal Fatihah bae. Fatihah juga indah hafal minta mati bae. Nah, kalau apa loh mau Fatihah hafal. Nah, itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua habis surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kulhu mau bahasa kita. Baca kulhu Allahu ahad. Jadi udah panjang. Habis itu berdoalah sesuai dengan kehendak kita. Kemudian geser ke belakang, ada sunat yang lain agak keluar dari arah ke sa'i, yaitu istirahatlah situ minum air zam-zam. Terserah, tidak segalon sepecilah. Tidak akan dilarang, asal diminum segalon, jangan kita ngangkut. Pokok segalon pak habis, tidak akan dilarang, kita pecah-pecilah. Ngadap ke Ka'bah, ya setelah berdiri juga boleh, duduk juga boleh. Nada kibra, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa sakamin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita berdoa menghadap itu, minumlah. Cara minumnya, itikanya 1 teguk bernapas dulu, 2 teguk bernapas dulu, 3 teguk bernapas dulu, baru segalon habiskan. Jangan sekaligus segalon tuh. Itu. Habis itu la abilita nak berfoto-foto cari kenang-kenangan, silakan. Jangan selfie, jangan berfoto sedang beribadah. Itu tidak boleh. Sedang tawaf selfie, apa kerja? Tidak boleh, sama dengan kita sholat selfie. Allahu Akbar. Apa bedanya? Ya. Jadi tawaf itu sama dengan sholat. Tapi bedanya kalau tawaf dalam keadaan terdesak boleh berbicara. Tapi kalau sholat tidak boleh. Tidak boleh. Allahu Akbar. Lalu berkaan kita. Tidak boleh. Tapi kalau tawaf, lalu keliling kita. Ulat 6 kata kawan. Lah boleh itu. Boleh kita ngomong Pak. Karena itu penting. Tapi kalau bicara yang tidak penting, bercerita selama dalam perjalanan, bukan doa. Hanya berdoa, itu tidak boleh. Jadi fokus kita doa, doakanlah sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Nah, baru kita melaksanakan sa'i. Sa'i arah ke terus ke lampu hijau, berangkat situ pas sa'i, lah berjubal manusia itu, berarti kita lah sampai ke bukitnya. Sampai ke bukitnya, baru kita inna safa wal marwata min syairillah.
belok arah ke kanan menghadap ke Ka'bah, angkat tangan seperti kita takbir. Ya, seperti kita berdoa, tapi yang kita ucapkan takbir. Seperti ini doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita mutar arah ke kanan, modal sa'i cukup bertakbir. Naknya panjang, naknya pendek, terserah. Di sela-sela takbir itu hendaklah berdoa. Nanti ingat, di atas kira-kira pertengahan lebih kurang ada lampu hijau, pilar hijau. Waktu itu Pak Ismail berlari-lari kecil. Kalau pacar, kan itu. Kalau ibu tidak disunatkan untuk berlari-lari kecil. Doanya Rabbil fir warham wa'fu wa takarram. Ini doa apa? Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Ini doa juga apa? Rabbil firli, diam baik. Yang penting lagi dikit. Balik kita sampai ke Bukit Safa. Dari Safa ke Marwah 1. Kemudian langsung balik lagi dari Marwah ke Safa itu 2, dan seterusnya sampai 7 kali. Akhirnya diawali dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah, Bapak jangan lagi masuk ke masjid. Keluar raja sebelah kanan untuk melaksanakan tahallul. Nanti jangan masuk lagi ke masjid, nak keluarlah melalui di dekat Marwah tadi. Situ ada WC tino, ada WC lanang. Kemudian kalau nak jalan-jalan pergi ke rumah Rasulullah lahir, pergilah ke situ. Nak mandi air Zam-Zam ada dekat situ. Pokoknya cukup situ. Nah, tinggal di mana Bapak nanti nginap. Kalau Bapak nginap di Sisa, ini udah perlu lagi mutar langsung ke terminal, nunggu mobil, langsung naik mobil, langsung berangkat ke Sisa. Tapi kalau kita ke Jarwal, berarti mutar lagi kita. Mutar tengok di mana pejam besar. Mutar dari rumah Raja itu terus melipit sama besar-besar. Melipit di situ pas di depan sa'i. Ada WC 3, WC 4, WC 5, WC 6. Di situ ada jalan terus kita lurus. Tapi tadi saya telepon Pak Alazi, di mana kita nginap. Sampai kini Kang belum jelas. Tapi ada bayangan di Sisa. Kalau di Sisa nanti kita naik mobil Pak, itu 7 kilo. 7 kilo langsung ke terminal nanti terus ke Badasai. Masuk ke bawah tanah. Nanti waktu kita ini pas ke depan Ka'bah itu kita nanti keluar. Itu kalau mau waktu kita tawaf. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kemudian kita sa'i baru tahallul, selesailah proses yaitu pelaksanaan umroh. Baru kita melaksanakan haji dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang ini. Ya. Nah, rukun daripada itu syarat, kemudian rukun. Rukun haji ini Bapak Ibu dengan rukun umroh hanya beda 1. Ya, kalau rukun haji itu 6, rukun umroh itu 5. Itu bedanya. Tapi karena kita ini haji tamattu, maka diawali dengan umroh terlebih dahulu. Selesai umroh, habis seluruh larangan, baru kita menunggu musim haji kira-kira 20 hari yang akan datang. Baru kita melaksanakan haji. Kalau umroh tadi niat, yaitu di Bir Ali, kita gelombang 1 ya. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, kemudian tertib, selesai. Kemudian nanti haji niat, yaitu di hotel masing-masing. Ya, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah ku penuhi panggilan untuk berhaji. Kemudian menuju ke Arafah. Nah, jadi setelah niat nomor pertama, kemudian di Arafah itu rukun yang kedua, yaitu tawaf di Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian diselingi dengan wajib haji, yaitu mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Baru kita nanti pulang ke Mekah lagi, melaksanakan rukun yang selanjutnya, yaitu tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul sani. Kalau awal di mana? Habis melontar jumrah Aqabah. Kita melontar jumrah Aqabah, habis itu baru kita yaitu tahallul awal. Habis melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian setelah kita pulang, apakah haji kita mabrur? Nah,
Mabrur haji jangan ditengok di Mekah, jangan tengok di Arafah, jangan tengok di Musdalifah. Mabrur haji seseorang tengok setelah dia balik. Ada tak perubahan? Ada cerita Bapak Ibu sekalian, bapak itu waktu dia sebelum haji kelepak-kelepir pakai celana pendek. Jak dia pulang haji, ini dia bercelana lagi. Itu pasti merdut itu. Pikiran kita lah bercelana panjang, ini dia bercelana lagi. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit kita jemaah haji kita setelah pulang haji tidak ada perubahan sama sekali. Maka banyaklah gelar haji kita nyeni do lemak nengango. Ya, nyeni do lemak ada disebut dengan haji toman. Balik haji makin kuman. Nah, itu jangan sampai itu masuk ke kita di situ. Jadi namanya ngapo kita di Indonesia, siapa yang balik haji dipanggil dengan Pak Haji. Panggilan itu tidak ada Bapak Ibu kewajiban. Tetapi beginilah tradisi di masyarakat kita Indonesia. Kalau siapa yang sudah balik ke haji dipanggil Pak Haji. Ini sebenarnya ngingat ke kita. Haji itu sebenarnya pengunjung artinya. Maka orang Arab ni dia keluar nama kita haji, hajjah. Artinya pengunjung. Balik ke Indonesia kita masih dipanggil dengan haji. Maka kita mendapat gelar haji. Berat ini kan? Berarti kita sudah ditengok-tengok oleh masyarakat. Nah, maka Bapak Ibu setelah kita pulang haji, apa cirinya? Yang pertama, imannya meningkat. Selama ini jarang ke masjid, lah balik haji lah rajin ke masjid. Selama ini jarang sholat malam, setelah balik dari haji lah rajin sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Ada peningkatan pokoknya dalam masalah ibadah kepada Allah. Kemudian setelah dia pulang haji, dia hijrah, pindah di sini bukan harus pindah fisik. Pak Ismail dah usah balik haji, nanti tinggal ke rumah ini, pindah kemana? Pindah Kebun Tebing. Karena kata Pak Ustadz kemarin, ciri haji mabrur adalah hijrah, pindah. Tinggal mana Pak Ismail? Lah pindah, kata kawan. Sebab sesuai dengan ceramah malam kemarin kan. Haji mabrur pindah. Bukan itu. Maksudnya hijrah di sini yang pertama hijrah mental. Hijrah nafsu. Nafsu yang nido padek selama ini kita hijrahkan. Dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsu mutmainnah. Siapa mau suruh mukminah itu? Itu hebat. Kita mampu berbuat baik dengan orang jahat dengan kita. Mampu kita berakhlak kepada orang yang tidak berakhlak. Maka secara istiqomah mempunyai nafsu ini hanya Rasulullah. Bukan berarti kita tidak ada. Nah, setelah kita pulang haji, kalau kita sudah mampu menghijrahkan nafsu kita menjadi nafsu lawamah, apa kata Rasulullah? Ya Allah bukan Rasulullah. Dalam surah Al-Fajr, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei orang-orang yang sudah balik haji, kemudian dia sudah pindah dari nafsu ke lawamah menjadi nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepadaku dengan hati yang tenang. Ya, masuklah kamu ke dalam kelompok golongan hambaku. Wadkhuli jannati, silakan kamu masuk ke dalam surgaku. Jadi haji mabrur balasannya adalah surga. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hijrah material, hijrah ekonomi. Jadi keliru kalau ada orang balik yang haji kembali berdagang, berhenti berdagang. Itu keliru, Pak. Kalau kemarin dia pegawai, berhentinya di pegawai. Itu keliru. Sebenarnya pas balik di haji, kalau dia pedagang, baliklah menjadi pedagang. Mudah-mudahan pas balik haji menjadi pedagang yang jujur. Jangan lagi beli minyak 1 liter hanya 1/4. Supaya cak ini dibalik dikit. Ini tadi. Itu tidak boleh. Katakanlah itu dulu sebelum di haji dulu, seliter tuh paling 80 88 katanya. Kini lah penuanian sampai ke
apa nama itu penutup baru katanya. Jual bensin. Oh lah jujurnya katanya Pak Haji ini katanya. Baru dia mantap. Ini tambah parah baik katanya Pak Haji ini katanya. Kalau dulu lampe penuh katanya ini ngapa? Tapi dikit besar katanya minyaknya. Nah itu Bapak Ibu. Nah betul-betul harus kita ingkar. Bukan berhenti dari pedagang, petani. Jadilah petani, tapi mudah-mudahan petani yang jujur. Korupsi itu bukan pejabat baik Pak. Petani banyak juga korupsi. Ya jual apa namanya itu rebung dicampur dengan kates. Ini jual kopi, lah jelas bersih dicampur dengan dedak. Jual saang dicampur dengan kenidai. Itu banyak tuh. Di mana-mana baik kalau mentalnya koruptor, korupsi itulah Bapak Ibu sekalian. Ini harus menunggu pejabatnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu artinya hijrah ekonomi. Kemudian hijrah sosial. Dari masyarakat yang berpecah belah, yang kurang bersatu, setelah balik haji, galak bergaul. Woi lah berubahnya lanang itu. Mau dulu siapa mati, siapa nikah, tidak keruan lanang itu urusan di dunia ini. Ndak dia tulah. Kini tengoklah. Ada orang mati, mayat belum sekubur, dia lah duluan masuk kubur. Kata kawan. Saking kepada lanang itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita artinya ada perubahan dari yang tidak baik menjadi perbuatan dari yang baik. Kemudian hijrah dari ilmu pengetahuan. Jadi Pak Ismail nanti walaupun lah balik di haji, masalah manusia haji pelajar lagi. Karena nanti orang Bedoro datang dengan Bapak. Pak Haji, ngapa? Aku rencana tahun ini insya Allah akan berangkat. Tolong aja aku. Lo mana tawaf tuh? Ya kata Pak Ismail, terserah, enggak jalan kanan sebelah kiri, yang penting tercapai. Nah itu sesaat itu kan. Jadi kita lah tahu ilmunya. Balik dari haji, pacak kita ngajari kawan-kawan yang mau berangkat, itu maksudnya. Kita pelajari dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ya doa-doa pendek, diajung kawan doa waktu habis apa nama itu jemo nak namakan, doa-doa apa? Ini lo pacak. Ya, kalau ini baca belajar Pak Sanusi kan itu. Itu kan. Cuman kita bisa ilmu-ilmu yang seperti. Karena kadang-kadang kita sering dites oleh orang. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu, ciri haji orang mabrur itu wajahadu fisabilillah. Dia berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Kalau dia punya harta dengan hartanya. Ya, bi amwalihim. Dia rajin bersedekah, dia rajin bayar zakat, dia rajin berinfak. Berubah nian Bapak Ibu dari pelit menjadi orang baik. Tidak punya dengan dirinya sendiri. Maka Pak Ismail setelah pulang dari haji nanti apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Pak Ismail mulai hari ini kau angkat derajat kau setinggi-tingginya. Wa ulaika humul faizun, dan engkau adalah orang yang paling beruntung di dunia, beruntung di hari akhir nanti. Hadirin yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya kira itulah yang perlu kita sampaikan, mungkin terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Atas segala perhatian saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada Pak Ismail kami mendoakan, ya semoga Bapak dengan Ibu sehat dapat melaksanakan seluruh rentetan amal ibadah haji, sehingga balik nanti menjadi haji yang mabrur. Kemudian kata di sana tadi, ya doa kapolo kaminya belum berangkat ini. Mudah-mudahan ading sana ini juga menyusul dapat berangkat pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala perhatiannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang terakhir, mari kita sejenak meninggalkan aktivitas kita dengan khusyuk, kita sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi khalaqas safa wal marwata min sya'airillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa daqinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna ya Allah wa anta rabbul arsil azim masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah Madinata bi ghairi qaddin wala masyaqqatin ma'as salamah wal barakah wal bulughul maram miraran ya Allah marratin ba'dan marratin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zanbana zanban maghfura wa amalana amalan solihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi menjelang siang ini kami berkumpul bersyukur dan bertafakur ya Allah. Terimalah kehadiran kami pada saat ini dengan sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, kami hadir pada saat ini ya Allah dalam rangka mengantarkan, mendoakan salah satu anggota keluarga kami, yaitu Bapak Ismail beserta istri, yang sebentar lagi akan meninggalkan tanah air ini ya Allah, akan menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ingin melaksanakan salah satu kewajiban sebagai hamba-Mu ya Allah, melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu ya Allah kami bermohon, kiranya Engkau dapat membimbing, dapat memberikan petunjuk kepada beliau ya Allah, sehingga beliau nanti dapat melaksanakan semua rentetan amal ibadah haji. Dan pada titik akhirnya ya Allah, beliau pulang ke tanah air nanti dengan membawa predikat haji yang mabrur, haji yang Engkau terima ya Allah, haji yang Engkau balas dengan surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Engkau Tuhan yang maha pengampun. Kami sadar ya Allah bahwa kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, kepada siapa lagi kami mohon ampun ya Allah, kepada siapa lagi kami berdoa ya Allah. Oleh karena itu ampuni kami, maafkanlah kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah segala dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, orang tua yang telah melahirkan kami ya Allah, orang tua yang telah membesarkan kami, orang tua yang telah mendidik kami. Ampunilah mereka ya Allah, kasih sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka masih sayangi kami selagi kecil. Allahumma ya Allah, khusus kepada orang tua kami yang tiada, yang sudah meninggalkan kami untuk selama-lamanya ya Allah. Kami rindu kepada orang tua kami ya Allah. Kami ingin bertemu dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Kami sadar pertemuan kami pasti sulit untuk terjadi. Jika pertemuan kami memang sulit untuk terjadi, kami bermohon ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah. Jangan disiksa orang tua kami di alam kubur ya Allah. Jangan disiksa orang tua kami di alam kubur ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Kasih sayangi orang tua kami, selamatkanlah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksaan api neraka. Masukkan orang tua kami ya Allah bersama kami dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah,
Engkau Tuhan yang maha menerima semua permohonan hamba-Mu. Terimalah segala doa dan pinta kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.